Oke. Halo semua, selamat sore teman-teman, dimanapun teman-teman berada. Aku harap teman-teman tetap dalam keadaan yang sehat dan tetap bersemangat karena sore ini kita akan balik lagi untuk sharing seputar teknik pewarnaan dari Mavericks, yaitu Balayage Chocomel. Nah, buat teman-teman yang udah hadir di sini, yuk komen dulu dari mana, dari salon mana, supaya lebih tahu siapa aja yang bisa nerima informasi ini nanti. Ya. Halo Kak Lince, apa kabar? Indri Gomez Bandung, hai. Oke. Nah, buat teman-teman yang udah hadir di sini, jangan lupa share linknya ke teman-teman lainnya yang teman-teman kenal untuk kita ngumpul bareng di sini. Supaya semakin rame, biasanya pembahasannya akan semakin luas. Jadi semakin banyak informasi yang bisa kita dapetin, ya. Oke, sambil nunggu sebentar lagi, kalau udah lebih rame, aku minta teman-teman nanti selama aku live, teman-teman harus aktif juga di kolom komentar supaya apa yang Emma share benar-benar bisa dapat dimengerti. Jadi kalau ada pertanyaan atau aku ngomongnya terlalu cepat, teman-teman buru-buru ketik di kolom komentar ya. Thank you Kak Indri. Informasikan juga ke teman-teman semua yang barangkali sekitar 2 minggu lalu ikutan acara live-nya Emma di channel ini. Aku ada share mengenai Balayage Chocomel yang part 1, di mana videonya berisi mengenai produk apa yang kita butuhkan dan karakteristik produk yang akan kita pakai itu semua udah Emma bahas di live sebelumnya. Jadi hari ini khusus nanti aku akan perlihatkan ke teman-teman gimana caranya kita ngelakuin teknik balayage. Oke? Yuk di-share lagi ke teman-teman semua supaya makin rame di sini ngumpul. Jadi supaya akunnya tambah semangat. Oke, sudah mulai rame. Kita tunggu bentar lagi ya supaya semuanya nggak ketinggalan informasinya. Jadi kita mulai bareng-bareng. Thank you yang masih stay. Terima kasih. Bando Catwoman. Ya. Sip. Nah, kira-kira teman-teman, emang kan putar musik nih, kira-kira suaraku bisa terdengar jelas nggak? Hai Bang Dede, boleh share ke tetangga luar negeri sekali boleh. Negara tetangga ya Beb. Boleh kasih info, suaraku terdengar jelas nggak ya teman-teman? Supaya kita bisa langsung mulai prakteknya.
rame-rame ya. Kita mulai aja ya. Oke, selamat sore teman-teman semua. Kenalin, aku Emma Brown dan kali ini di hari yang sama setiap hari Jumat aku akan berbagi seputar teknik hairdressing ke teman-teman semua. Dan kali ini di kesempatan sore ini aku akan sharing lanjutan dari live aku 2 minggu sebelumnya, yaitu balayage Chocomel. Nah, aku yakin teman-teman di sini udah sering banget dengar apa itu balayage Chocomel, tapi buat teman-teman yang sudah pernah coba lakukan di salon, boleh yuk share di kolom komentar. Kalau teman-teman sudah pernah melakukan, ketik kata ya aja di kolom komentar. Yuk. Halo Ibu Bintang, halo Mamen. Lup-lup juga Kang Dede. Ada ya? Sorry, aku cek dulu. Aduh. Halo Bang Andi Kolik. Bara bere. Oh, berarti Mas Bintang ya, sorry. Kasep Bintang Salon, halo selamat sore, selamat bergabung, terima kasih sudah join. Wah, kayaknya aku harus ulang lagi pertanyaannya. Buat teman-teman yang udah join di sini, kalau sudah pernah melakukan teknik balayage Chocomel, yuk ketik kata iya di kolom komentar. Oh, halo Fajar. Kak Iris sudah pernah? Ya. Ya. Yang lainnya sudah pernah atau belum? Kalau belum, ketik kata belum. Oh, Mas Bintang itu maco katanya. Tuh teman-teman, ada info Mas Bintang itu maco. Ayo dilihat nanti channelnya. Bukan ibu-ibu. Siapa lagi yang sudah pernah melakukan Chocomel selain Kak Indri? Boleh yuk diketik di kolom komentar. Tapi kalau belum, nggak apa-apa, ketik belum aja. Jadi Emma lebih tahu apa aja yang harus Emma share nanti. Kalau misalnya teman-teman ternyata di sini lebih banyak yang belum pernah melakukan. Ya. Oh, mungkin teman-teman yang lainnya nggak bisa ketik di kolom komentar itu karena teman-teman belum create akun. Jadi aplikasi di handphone itu, aplikasi YouTube-nya, kita bisa untuk nonton aja, atau kita bisa juga sekalian chatting di live-nya, di komentarnya. Itu kalau teman-teman sudah create channel. Jadi buat teman-teman yang belum bisa ketik komentar di kolom chat, teman-teman bisa out dulu, terus nanti masuk lagi. Biasanya ada pemberitahuan create channel. Nanti di situ teman-teman udah bisa langsung berkomentar. Barangkali ada yang mau ditanyakan, ya. Oke. Kalau gitu sudah pukul 5:07, aku mulai aja. Jadi hari ini aku akan benar-benar kasih lihat teman-teman gimana cara melakukan balayage Chocomel. Nah, yang pertama aku mau kasih lihat adalah produk yang aku gunakan. Oke. Yang pertama nanti kita akan lakukan lightening, jadi aku bikin formulanya dulu. Sorry. Untuk formula lightening-nya, biasanya kalau balayage itu kita memakai rasio 1:1. Tapi kali ini aku akan menggunakan 1:1,5 supaya dalam aplikasi kita melakukan arsir itu lebih gampang jika produk bleach-nya nanti tidak terlalu kental. Oh, semoga terlihat ya. Sip. Sip. Udah kok.
28 gram kayaknya kebanyakan deh. Aku bikin 20 dulu ya, soalnya hanya dimenekin. Sip, aku bikin 20, berarti 1,5-nya adalah 30 miligram dari oksidan. Nah, kali ini aku gunakan oksidan 9% sebanyak 30 gram. Lipstiknya boleh tahan, iya dong Kak Lince, kan belajar dari Kak Lince. Hai Mbak Ai, wah ada Mbak Ai ini dari Singaraja teman-teman. Singaraja itu di Bali, jauh sekali ya, tapi Mbak Ai ini selalu rajin ikut edukasi, makanya salonnya nggak heran salonnya tumbuh dan berkembang. Merupakan salah satu salon yang paling ramai di daerah Singaraja. Bener ya Singaraja ya? Halo Bu Ari. Oke. Ini aku sedikit lebih 2 gram, tapi it's okay, nggak apa-apa teman-teman. Kalau lebihnya masih 2 gram, ini bisa diaduk dulu. Sambil diaduk, aku akan kasih lihat teman-teman sectioning yang udah aku lakukan di mannequin aku. Jadi sebelum kita jadi teman-teman nggak bosan-bosannya emang ingetin sebelum kita melakukan mixing formula, ada baiknya kita selalu sudah preparation baik itu model ataupun perlengkapan yang akan kita gunakan. Nah kali ini modelku sudah aku sectioning. Pertama aku sectioning 4 dulu supaya aku lebih gampang area mana yang akan aku pakai atau akan aku aplikasi lightening. Jadi untuk area depan aku bagi 2. Kalau garis tengah ini teman-teman boleh ambil di tengah atau pas di center, atau boleh ngikutin belahan rambut dari customer. Nah sedangkan di belakang ini batasnya di puncak telinga sampai ke sini, tapi di belakang aku bagi ambil 2 area, yaitu yang segitiga bagian top crown ini dan yang sisanya bawah yang aku kepang ini nanti tidak akan mengalami lightening. Jadi kita harus hanya melakukan balayage di bagian sininya aja. Oke? Kita mulai ya. Ada Pak. Sip. Kameranya aku deketin lagi. Oke. Ya, semoga terlihat jelas ya. Sectioning atau partingan yang rapih itu menunjang sekali untuk hasil akhir dari aplikasi warna yang akan kita lakukan. Sip, ini formulanya sudah rata. Kalau teman-teman punya Optilong Leave-In Cream atau Cera Repair Fiber Strong, teman-teman boleh mixing di sini untuk menjaga kekuatan rambut customer teman-teman. Jadi dia bisa meminimalisir kerusakan di rambut akibat terkena produk bleach. Halo Mas Yan, selamat sore. Terima kasih udah join. Buat teman-teman, Mas Yan ini adalah penasehat hukum Emma. Jadi kalau Emma nggak dengar nasihatnya, Emma akan dihukum. Penasehat hukum ya namanya. Oke. Subsection yang pertama yang kita ambil, kita boleh ambil diagonal. Nanti akan tumpang tindih terhadap subsection berikutnya. Jadi yang pertama diagonal pertama di sini, lalu nanti ini jangan mulai dari sini, tapi kita agak maju sedikit. Jadi saling tumpang tindih seperti tulang daun, ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa dapat. Nanti yang berikutnya di sini lagi, sehingga makin ke puncak area yang kita akan balayage akan semakin sempit, ya.
Ini untuk subsectionnya. Teman-teman bisa kasih ketebalan subsection sekitar 1 cm. Nah, makin ke atas dia akan makin sempit ya, hingga sampai ke puncak. Aku harap untuk pengambilannya teman-teman bisa dapat. Jadi kita mulai aplikasi. Oke, kita lakukan yang pertama. Jadi kalau titiknya di sini, aku ambil subsection pertama ke sini. Ya, ayo saling sapa yuk di kolom chat. Siapa tahu bisa jadi partner bisnis. Karena untuk kondisi yang sekarang kita kalau berjuang sendiri itu berat banget. Lebih baik kita bareng-bareng, saling support satu sama lain. Apalagi kita adalah orang-orang yang bekerja di bidang yang sama, bisa saling sharing atau mungkin bikin komunitas yang nantinya bisa melakukan bisnis bersama. Alright, aku pakai sarung tangannya dulu. Oh iya ya. Oh iya teman-teman, sambil dilihat, aku mau kasih tahu kalau Chocomilk sendiri mempunyai 2 service, terbagi lagi menjadi 2 service, yaitu Choco Cherry dan Choco Toffee. Nah, kali ini yang Emma lakukan adalah Choco Toffee. Jadi, teknik balayage untuk Choco Cherry dan Choco Toffee itu berbeda. Tapi ini yang sekarang Emma lakukan adalah Choco Toffee. So, pastikan teman-teman next live Emma lihat lagi bagaimana cara melakukan balayage Choco Cherry ya. Jadi kira-kira agak sulit atau nggak terbiasa melakukan yang Choco Toffee, teman-teman bisa punya pilihan lain yaitu Choco Cherry. Oke, yang pertama. Jadi karena subsection di bagian sininya lebar, aku bisa buat sampai 4 poin, 1, 2, 3, 4. Tapi pastikan kalau krim ini benar-benar dia tidak putus. Kalau misalnya nanti teman-teman bikin krimnya putus, maka garis yang akan terbentuk nanti afternya akan putus juga. So teman-teman pastikan krimnya nyambung terus ya, jangan ada yang putus. Alright. Aku selesaikan part yang ini dulu, baru kita berpindah nanti. Aku jelasin lagi tips dan triknya. Oke. Ini harus pakai ini deh biar nggak kena kering. Nah, kalau yang pertama sudah selesai, kita pindah ke subsection yang kedua di bagian sini. Ingat, kita tetap ambil diagonal, tapi kita mulai dari area yang kosong supaya nanti ketika garisnya terbentuk nggak ada arsiran yang
apa ya, bertumpuk ya. Kalau arsirannya bertumpuk nanti garisnya jadi semakin lebar dan itu bikin hasilnya nggak terlalu bagus. Jadi teman-teman mulai dari area yang kosong ambil diagonal lagi ya. Ketebalannya masih sama 1 cm, tergantung dari kreativitas teman-teman masing-masing. Kalau semakin tebal berarti balayage yang akan terjadi itu semakin sedikit. Tapi kalau semakin sempit subsectionnya, maka kita akan menghasilkan lebih banyak gradasi warna dari balayage. Ini yang kedua. Jadi pastikan teman-teman gunakan kuas yang masih layak pakai atau kuas yang belum mengembang bulunya, supaya benar-benar kerasa kayak kita lagi ngegambar ya. Letakin krimnya di bagian tengah rambut terlebih dahulu, tapi pastikan tarikan ini selalu kencang karena kalau kendor kita akan agak susah tuh buat ngarsirnya. Jadi dari tengah sedikit aja, makin ke atas, makin ke atas. Balayage sendiri sebenarnya lebih bebas ya, teman-teman boleh arsir sesuai kreativitas masing-masing. Yang penting teman-teman tetap mempertahankan sisi naturalnya, karena balayage itu mahal dikarenakan dia terlihat lebih natural dibandingkan highlight yang selama ini udah biasa kita lakukan. Makanya nggak heran ya kalau servis balayage itu di salon bisa sampai jutaan rupiah, karena orang-orang tertentu aja yang bisa berkreasi menggunakan teknik ini. Tentunya orang-orang yang mau latihan rutin dan nggak pernah bosan belajar, seperti yang lagi pada nonton live Emma sore ini. Malaysia hadir, wow jauh sekali Malaysia. Pakai visa nggak Pak kalau nonton ini ya? Oke, nah karena ini nggak terlalu lebar, jadi aku cuma bikin 3 line atau 3 poin. Terus teman-teman bisa arsir lagi bagian bawahnya atau bisa dibiarkan saja. Intinya kalau semakin diarsir atau sampai tembus ke area dalam rambut untuk subsection ini, nanti hasilnya bisa seperti ombre jatuhnya. Jadi lebih baik kita aplikasi krimnya cuma di permukaan rambut aja. Kita mulai yang selanjutnya. Aku harap nanti teman-teman habis nonton ini jangan lupa latihan, dilemesin tangannya supaya makin cepat ngelakuin ini. Nah, untuk pengangkatan semakin tinggi teman-teman angkat, maka nanti area yang bakal kita dapetin di area pangkal sini akan lebih natural arsirannya kalau kita angkat lebih tinggi. Tapi kalau kita mau turunin kayak gini flat sesuai dengan tengkorak kepalanya, nanti teman-teman harus bisa benar-benar pastikan kalau ketika arsir di area sini harus pastikan kuasnya ngebentuk arsiran yang natural. Kalau misalnya dirasa aku masih kurang untuk ngarsirnya lebih halus, lebih baik diangkat ya. Dari tengah dulu, oke.
makin naik, makin naik. Jangan takut untuk letakin krim. Kalau misalnya aduh kurang rapi nih garisnya, teman-teman siapin selalu kuas yang bersih. Ibarat kita kalau habis ngegambar, kita punya penghapus kalau kita ngegambar pakai pensil. Jadi sediakan kuas yang bersih untuk koreksi ya. Jangan takut, aplikasikan aja dulu, baru habis itu kita rapikan. Intinya practice make perfect, jadi teman-teman harus tetap latihan. Kalau masih kurang puas, ulang lagi sampai benar-benar teman-teman dapetin hasil yang pas di hatinya teman-teman dan pas di hati klien kita tentunya. Thanks Diego. Mas ya. Pakai bahasa Malaysia Mas ngomong sama Diego. Nah, misalnya aku kan udah ngebentuk garis ini, yang bagian tengah ini cukup lebar. Nah, jadi aku punya kuas yang masih bersih. Ini bisa aku kecilin lagi dengan kuas ini. Supaya dia nggak langsung ngubah level rambut yang udah kena bridge tadi. Jadi kita masih punya kesempatan koreksi. Kalau misalnya kita rasa ini kurang bagus nih paintingnya, bisa gini ya. Jadi lebih slim garisnya. Oke. Baru kita pastikan di ujung. Pastikan krimnya nggak ada yang putus. Jadi krimnya harus tetap nyambung dan porsinya sama supaya liftingnya juga sama. Taruh dulu kuasnya, kita ambil lagi subsection berikutnya. Alright. Semakin sempit, jadi pointing kita semakin sedikit. Halo Mbak Ida. Yes, benar, kalau ada yang terlewat atau aku bicaranya terlalu cepat, teman-teman boleh tanya di kolom komentar. Nanti sambil Emma jawab, sambil ngerjain yang ini. Jangan malu-malu ya. Kalau misalnya belum bisa ngetik di kolom komentar, teman-teman boleh keluar, terus masuk lagi, dan create channel supaya nanti bisa langsung ikutan live chatnya. Jadi nanti setiap hari Jumat jam 5 sore dicatat aku akan selalu live lewat YouTube channel ini untuk tetap sharing sama teman-teman, kita saling support ya di masa yang sama-sama kita rasakan mungkin agak sulit ya karena corona. Nggak apa-apa kalau salonnya belum terlalu ramai sekarang, yang penting kita isi terus diri kita, upgrade terus skill kita, sehingga kalau kondisi sudah membaik, kita adalah hairdresser yang siap tempur. Mau berapa klien yang masuk minta apa aja, hayo gue jabanin. Setuju nggak teman-teman? Oh, terima kasih Kak Ayu Putu. Iya, belajar terus. Setuju, thank you Kang Dede.
Oh iya, Kang Dede ini adalah hairdresser dari Bali, jadi dia adalah orang yang dipercaya untuk maintain semua karyawan di Niki Salon Bali. Jadi ini Pak Manajer Niki Salon, bapaknya anak-anak. Sukses terus Kang Dede, sehat selalu ya. Doakan aku bisa kesana lagi ketemu teman-teman di Niki Salon. Kita masuk yang berikutnya. Nah teman-teman, kira-kira ada pertanyaan? Aku ulang lagi, tadi light master yang aku gunakan adalah 1:1,5 dengan oksidan 9%, jadi 20 gram powder bleach. Aku mix dengan 30 gram oksidan 9%. Jadi biar nggak kehalangan tangan, aku mau yuk di-share lagi ke teman-teman lainnya supaya kumpul di sini, kita sharing bareng. Semakin rame, semakin aku semangat. Oke. Halo Kak Kaisan Akmal, terima kasih sudah join. Amin Kang Dede. Halo Kak Ismi Kawai. Ismi Lampung ya sayang ya. Nah Kak Ismi ini edukator area Lampung teman-teman. Satu profesi sama Emma. Oh iya, untuk balayat sendiri, teman-teman supaya lebih luas tangannya, jadi yang bergerak adalah pergelangan tangan ini ya. Sama kayak cewek-cewek itu biasa pakai blush on, jadi yang gerak pergelangan tangannya aja. Jangan bahunya, ya. Tangannya aja. Apa pergelangannya aja. Ya, kita lanjut. Sip. Jadi dari sini. Untuk Choco sendiri, yang sekarang Emma lakukan adalah Choco Toffee. Ini basic banget balayatsnya, jadi aku harap teman-teman sudah menguasai. Kalau yang ini nanti, untuk yang Choco Cherry, kita balayatsnya ada, kita campur teknik back comb dan highlight. Jadi pastikan teman-teman lihat live Emma berikutnya, Jumat minggu depan. Kita akan bahas Choco Milk yang Choco Cherry. Kalau masih ada yang bingung apa sih bedanya Choco Milk, Choco Toffee dan Choco Milk, Choco Cherry, teman-teman bisa lihat lagi video Emma yang sebelumnya, di live Emma sebelumnya. Di situ Emma sudah bahas mengenai arti dari Choco Toffee dan Choco Cherry. Yes, betul sekali Kak Ida, Mbok Ida Ayu Putu. Pakai 1:1,5 dengan oksidan 9%. Kira-kira teman-teman, menurut teman-teman gampang nggak sih ngelakuin ini? Yuk, boleh yuk sharing di kolom komentar. Gampang enggak sih? Agak ada yang sip. Thank you Kak Ayu sudah bertanya, jadi memastikan lagi ya, biar enggak salah. Sorry sayang, ada lap enggak? Oh iya. Yang berikutnya. Alright. Alright. Okay. Jadi diambil subsectionnya dengan ketebalan
ketebalan yang sama. Kita sisir rapi terlebih dahulu, lalu kita tarik sampai benar-benar area yang mau kita painting itu lurus dan rapih ya. Aku nggak bisa terlalu tarik karena ini patung jadi nanti dia jatuh. Langsung ke area tengah, naik. Ingat pergelangan tangannya harus lincah. Jadi garis yang dibentuk juga tegas. Kalau kira-kira krimnya nggak rapi karena ada sisa-sisa rambut, ini harus dibuang dulu ya teman-teman ya, karena mengganggu. Oke. Jangan kasih kendor, karena kalau udah kendor itu nggak enak. Alright, sedikit lagi kita sampai ke depan, tapi nanti untuk area depan aku akan lakukan sebelah kanan aja, karena untuk kiri dan kanan perlakuannya sama seperti yang kita lakukan di area belakang. Jadi biar lebih mempersingkat waktunya, nanti emak kerjain yang area kanan aja. Sip ya. Sedikit sekali sisanya ya. Oke. Mungkin teman-teman ada yang mau ditanyakan? Kalau sekarang itu semua postingan hairdresser, enggak cuma hairdresser Indonesia aja, bahkan seluruh dunia ya, sering banget kita lihat look balayage. Jadi nggak heran kalau customer yang masuk ke salon tuh sekarang, aku mau seperti ini, pasti fotonya yang dikasih lihat foto balayage. Jangan sampai teman-teman nggak bisa ya teman-teman, karena ini duitnya gede banget. Dengan jumlah produk yang sama, misalnya aku pakai 1 tube, tapi kalau aku balayage dulu, aku aplikasikan Chocomel dengan modal yang sama, kita bisa dapetin omset yang lebih besar. Oleh karena itu, perbanyak terus penguasaan teknik coloring supaya kita bisa lebih dapetin keuntungan yang lebih besar. Karena warna itu mahal, bukan dari harga produknya, tapi mahal karena skill yang teman-teman kuasai dan bagaimana teman-teman mengemasnya menjadi sebuah servis di salon. Belum banyak yang bisa melakukan ini, jadi teman-teman harus selalu amazing. Yes, harus selalu semangat dong Kak Dini. Oh iya, buat teman-teman, Kak Dini adalah edukator area Tangerang. Susah-susah gampang Kak, iya benar, emang susah-susah gampang. Karena beda kepala itu beda kesulitan ya Kak Indri ya. Makanya harus dilatih terus ya Kak Indri. Kadang-kadang suka kepleset kuasnya. Atau kadang-kadang yang paling sering terjadi itu kalau ada teman-teman hairdresser yang WhatsApp Emma,
pribadi dia suka kayak emang aku bikin balayage kok jatuhnya malah ombre ya, karena ya seperti yang tadi Emma bilang, kalau area bawahnya kita terlalu banyak krim sampai tembus ke tengah, itu nanti akan jadi full bleach untuk area ujung. Jadi kelihatannya ya look yang kita dapat bukan balayage tapi ombre. Jadi teman-teman hati-hati di situnya. Kalau misalnya kita mau tahu krimnya udah tembus apa belum ya, teman-teman bisa buka area ujungnya sini. Kalau misalnya ada rambut yang masih kering, nah itu berarti nggak tembus. Jadi biarin aja, nggak apa-apa dia nggak kena krim. Justru nanti area dalam yang nggak terkena krim itu akan memberikan warna lain di rambut. Jadi ada yang levelnya naik, ada yang levelnya stay di situ. Ketika kita aplikasikan atau deposit warna dari watercolor, nanti itu yang ngasih gradasi warna dan banyak warna yang bisa kita dapat di sini kalau levelnya beda-beda. Kelihatannya gampang. Kalau udah dicoba pasti gampang dan pasti ketagihan. Harus coba ya Mbak Putri ya. Oke, aku pilih sedikit lagi biar lebih jelas. Nah, ini adalah subsection terakhir untuk area belakang. Yang lagi nonton mungkin bisa diseruput dulu kopinya biar nggak ngantuk. Oke. Nah, kalau misalnya terjadi kayak gini teman-teman, sorry ya. Nah, ini kan krim emang udah ringan ya, jadi kalau kita ambil tuh dia langsung ngegumpal banyak gini. Ini tuh karena oksidasinya menyebabkan krimnya seperti mengembang. Jadi teman-teman bisa aduk ulang supaya tekstur dari krimnya itu balik kayak semula, kayak pertama kita aduk dengan oksidan. Nah, biar lemes lagi, jadi nanti aplikasinya lebih gampang. Ini kalau kuasnya udah belepotan ganti aja ya. Karena aku pakai ngaduk barusan, kita rapihkan dulu semuanya. Alright. Yang terakhir. Ngambilnya dikit aja untuk yang pertama kali, taruh di tengah. Terus pakai kuas sebaliknya yang nggak kena krim, kita bawa naik ke atas. Kalau di sini ada garis, berarti di sini harus ada spasi, ya kan? Biar nggak lebar garis. Kalau kira-kira teman-teman sudah biasa ngelakuin balayage, boleh komentar dong. Mungkin ada tips dan trik yang ingin teman-teman bagi juga di sini. Jadi kita saling berbagi. Ini agak lebar, aku hapus sedikit ya. Alright. Nah, untuk belakang sudah kelar, jadi aku akan pindah ke depan. Thank you yang masih stay, yang masih tetap nggak ninggalin room ini. Terima kasih. Mudah-mudahan teman-teman bisnisnya semakin lancar ya nyobain balayage ini nanti. Nah, look akhirnya kayak gini teman-teman. Nggak perlu khawatir, tanpa foil ini nggak bakalan melebar karena bleach yang kita gunakan cukup kental 1:1,5. Tapi kalaupun teman-teman boleh ingin pakai foil, mungkin untuk menghemat waktu
supaya liftingnya lebih cepat, it's okay. Tergantung teman-teman nyamannya gimana. Tapi aku lebih suka kalau balayage aku nggak pakai foil. Kita masuk ke area yang sebelah kanan. Sip. Nah, ini kan digulung-gulung ya, jadi ada gelombang-gelombang. Ini nanti kita agak sulit untuk bikin arsirannya, jadi teman-teman boleh siram air dulu supaya ikal atau gelombang yang terbentuk karena jepitan atau sectioningan tadi itu hilang dulu. Jadi nanti kerjanya bisa lebih rapi. Nggak apa-apa, jangan takut, kalaupun rambutnya basah, bleach itu masih bisa tetap bekerja dengan baik. Untuk yang area depan, nanti subsectionnya diagonal yang pertama, lalu diagonal yang kedua, jadi seperti zigzag. Kalau yang tadi di belakang kita tumpang tindih, kalau yang di depan kita zigzag, tapi tetap sama-sama diagonal ya. Nanti aku lihatin satu persatu. Terus satu lagi adalah karena kita sudah mau mengerjakan area yang depan, teman-teman perlu sebelum memulainya teman-teman cross check lagi bentuk wajah dari customernya teman-teman. Misalnya misalnya bentuk wajahnya bulat, panjang, lancip, itu teman-teman harus bisa pastikan. Jadi area wajah yang menonjol teman-teman harus jauhkan dari painting yang akan teman-teman buat ya. Misalnya kayak Emma agak cabi di sini, jadi aku nggak mungkin kasih warna balayasnya deket banget ke pipi aku. Mungkin aku bisa mundur pointingnya, atau untuk area yang sempit aku bisa benar-benar maju ke depan area paintingnya. Aku kasih lihat ke teman-teman. Tapi berhubung manekin aku bentuk wajahnya udah ideal banget, oval, nggak ada yang dikoreksi. Tapi hanya untuk bentuk wajah yang mungkin harus dikoreksi, teman-teman ingat itu aja. Untuk yang menonjol, paintingnya kita mundurin sedikit line-nya. Tapi untuk yang sempit, paintingnya kita mulai dari benar-benar di area hairline-nya, area tumbuh rambut. Ya, kita mulai lagi. Subsection yang pertama diagonal juga. Sampai sini dapat ya? Balayage tetap akan lebih bagus dan indah bila penataannya dibuat loose, curly, atau wave. Ya, betul sekali. Betul sekali Kang De. Sesuatu yang bergelombang itu tampak lebih bagus ya. Sesuatu yang bergelombang. Aduh, maafkan kalimatku terlalu lucu. Rambut kalau agak gelombang-gelombang emang lebih bagus. Itu, aku koreksi kalimatnya. Alright, selesai. Nah, ini aku benar-benar dekat ke hairline-nya. Ibaratnya kalau misalnya pelipisnya atau area samping sini itu sempit. Tapi gimana kalau misalnya aku ketemu dahi yang lebar? Subsection yang kedua, kita seperti huruf Z ya, zigzag. Jadi, dan teman-teman bisa lihat jelas, aku putar kayak gini. Ini yang pertama, ini yang kedua, ya kan? Nanti yang ketiga di sini. Oke, dapat ya?
Yes, betul sekali Kak Indri. Arsirannya harus searah, jangan melawan, jangan bolak-balik. Jadi ketika kuas Kak, misalnya, thank you Kak Indri udah ngingetin. Misalnya seperti ini. Ini kan aku ngambil, setiap aku painting, aku akan kenain kuas aku ketika gerakannya turun ke bawah. Tapi ketika gerakannya ke atas, kuasnya akan aku angkat, nggak kena ke rambut. Ya, jadi nggak boleh gini, jangan dibolak-balik gini. Nanti yang ada rambutnya kusut banget atau garisnya malah nggak jadi. Karena semakin banyak penekanan kalau bolak-balik, akhirnya krimnya bisa tembus sampai ke dalam. Itu bikin line yang kita dapetin kurang bagus. Ada lagi yang mau sharing? Thank you buat Kang Dede dan Kak Indri sudah berbagi. Terima kasih. Yang mau sharing boleh yuk mengenai balayage. Yang mau bertanya juga boleh. Oke. Oh iya, Choco Coffee ini bisa teman-teman lakukan untuk rambut yang memiliki guntingan layernya tidak terlalu banyak. Sedangkan kalau yang layernya banyak, nanti kita akan melakukan Choco Cherry. Jadi teman-teman pastikan ikut di live Emma minggu depan supaya dapat juga untuk cara buat Choco Cherry. Ini subsection yang ketiga. Jadi kalau gerakan kuasnya ke bawah, baru kita kenain ke rambut. Kalau ke atas, kita nggak boleh senggol rambut ya. Supaya tidak berantakan rambutnya. Jadi kita bisa dapetin hasil painting yang benar-benar bagus dan maksimal. Sudah berapa jam ini ya? Sudah 5 menit. Oke, udah hampir 1 jam. Nah, berapa? Sudah mau sholat maghrib kali ya. Tinggal 2 subsection lagi teman-teman. Kalau misalnya teman-teman nanti sudah coba dan teman-teman ingin sharing sama Emma, boleh DM Emma. Nanti Emma akan pasti bales. Pasti Emma kasih masukan mana yang perlu dipertahankan, mana yang harus dibangun, dan mana yang perlu dikoreksi. Oke? Boleh DM Emma kalau teman-teman punya hasil kreasi dari Balayage Chocomel. Jadi kita nggak terputus di live ini aja. Kita bisa tetap berkomunikasi lewat direct message di Instagram ya. Instagramku sama, aku rasa teman-teman udah pada tahu ya. Emma Brown juga. Narsis banget ya. Kayak aku percepat sedikit.
udah join Kak Mona. Sectioning yang terakhir. Nah, untuk light master sendiri, teman-teman hanya butuh waktu 50 menit pendiaman. Jadi setelah 50 menit, nanti teman-teman bisa cuci bersih. Wajib dicuci dengan shampoo kalau kita after bleach ya. Nah, selesai untuk yang area depan. Pas 1 jam kebersamaan kita. Jadi ini untuk yang area depan udah selesai. Teman-teman bisa lakukan pendiaman 50 menit. Setelah itu nanti dicuci bersih dengan color wash shampoo. Dan nggak perlu dikeringin, teman-teman bisa langsung aplikasikan. Wonder Color untuk yang coklat toffee kita pakai 2 shade pilihan, yaitu 532 dan 58. Ini untuk look yang coklat toffee sampai belibet. Jadi pilihannya di sini teman-teman boleh pilih gunakan 5.8 yaitu light brown mocha dan 532 light brown gold violet. Ya, ini untuk yang coklat toffee. Teman-teman bisa aplikasikan sesuai dengan kondisi rambut customernya. Jadi bisa dengan teknik litas atau teknik virgin atau teknik long litas, tergantung kondisi rambut customer. Tapi istimewanya adalah Wonder Color bisa teman-teman aplikasikan di rambut dalam keadaan yang hanya kering handuk saja. Jadi nggak perlu dikeringin pakai hair dryer, kita bisa langsung aplikasi ini sehingga kerja kita lebih cepat ya, dan lebih praktis, nggak usah capek ngering-ngeringin. Oke, so thank you so much teman-teman. Sore ini benar-benar happy banget Emma. Teman-teman masih stay di sini untuk sharing bareng Emma. Terima kasih. Jangan lupa join lagi di live minggu depan tiap hari Jumat jam 5 sore. Semoga ilmunya bermanfaat. Semoga informasi yang telah Emma bagikan bisa memberikan kemajuan yang lebih, tentunya untuk upgrade skill teman-teman dan kemajuan bisnis salon teman-teman semua. Thank you so much, tetap sehat, tetap semangat, bye-bye. Dadah. Makasih ya yang udah nonton, makasih. Ternyata aku nggak nulis ya.